2 tahun lalu, dunia gencar kampanye Go Green dan ingin mengurangi penggunaan energi berbasis batu bara. Bukannya semakin dijauhi, adanya pandemi justru malah mendongkrak permintaan akan energi dari batu bara itu sendiri. Alhasil, keuntungan dan dividen yang dibagikan dari saham batu bara pun naik sangat signifikan. Dan mungkin banyak dari kita, termasuk saya sendiri, dapat pengalaman multi-bagger dari saham batu bara tahun-tahun lalu. Tapi itu kan cerita masa lalu ya. Gimana nih kondisi update emiten batubara sekarang? Apalagi saham PTBA nih yang katanya lagi heboh mau bagi dividen jumbo bulan Juli depan. Yuk langsung kita aja pembahasannya. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing update fundamental, valuasi, dan prospek beberapa saham batubara. Masih menarikkah di tahun 2023 ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke angka-angka ya pada laporan keuangan perusahaan buat ngevaluasi kondisi fundamental dan performa emiten dari batubara, saya mau ajak teman-teman kita coba lihat dulu harga acuan batu bara dunia ya. Update per video dibuat di tanggal 22 Juni tahun 2023. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya mau kasih unjuk teman-teman kalau memang batu bara ini sempat booming di masa pandemi ya. Nah, kita di sini bisa lihat di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 ya. Seperti kita tahu kan di tahun 2020 itu ada pandemi COVID-19. Tapi pada saat masuk ke awal tahun 2021 sampai pada akhir tahun 2022 ya, itu harga acuan batubara dunia itu meningkat sangat signifikan sekali ya. Bahkan dalam tren dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah mencapai angka setinggi ini. Nah, apa sih harga acuan batubara ini? Ini adalah harga acuan yang dipakai untuk menjual atau mengekspor batubara ya. Nah, seperti kita tahu, di beberapa emiten batubara di Indonesia itu kan menjual batubaranya itu diekspor ke luar negeri ya. Nah, mereka akan menggunakan harga acuan ini untuk menjual produk batubara mereka. Jadi intinya, semakin rendah harga acuan batubara, maka semakin murah juga batubara yang dijual. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga acuan batubara, maka keuntungan perusahaan juga sangat tinggi juga ya. Karena mungkin yang awalnya biaya produksinya mungkin cuma 10, tapi bisa dijual sampai 200 atau 300. Nah, dengan tingginya harga acuan batubara ini, itu akan sangat menguntungkan perusahaan batubara. Bayangkan, dengan biaya produksi yang tetap, perusahaan bisa menjual batubaranya itu berlipat-lipat kalinya biaya produksinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di awal tahun 2021 itu harga acuan batubara itu masih di 80 US dollar per metric ton. Kemudian masuk ke tahun 2021 sampai ke pertengahan atau akhir tahun 2022, terutama di bulan September ya, tahun 2022 di puncak sini, itu mencapai harganya 435 US dollar per metric ton. Atau bisa kita katakan juga naik 5 kali lipat lebih ya dari angka 80 ini. Namun sayangnya, setelah menyentuh harga tertingginya di bulan September tadi, itu ternyata per video dibuat di tanggal 22 Juni, itu harganya sudah turun ya acuannya sampai tinggal 124 US dollar per metric ton aja. Atau dalam artian sudah turun sebesar 71,5% nih dari harga tertingginya di bulan September lalu. Nah, kalau kita coba perhatikan lebih lanjut, setelah menyentuh harga tertingginya, ini kan harga acuannya nggak langsung serta-merta jatuh ya ke sini ya. Sempat mantul dulu, masih di kisaran 400-an, lalu kemudian baru drop cukup signifikan sampai tinggal 124. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya, kira-kira di kisaran ini itu di bulan berapa sih? Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata di titik tertingginya di sini, di harga 400 US dollar per metric ton ya, itu jatuh di awal tahun 2023 nih. Jadi sepanjang awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2023, batubara itu lagi masa keemasannya ya. Naik sangat signifikan, harga jualnya sangat tinggi, sedangkan untuk biaya produksi itu tetap. Jadi keuntungan emiten batubara itu lagi panen raya di tahun 2021 dan tahun 2023. Nah, ini jadi sangat menarik ya, karena drop yang sangat signifikannya itu startnya dari bulan Januari tahun 2023 atau awal tahun. Sekarang sudah bulan Juni, yaitu pertengahan tahun. Dan dropnya itu sangat signifikan sekali. Jadi dengan baca data ini, kita bisa secara otomatis memprediksi ya, atau memperkirakan bahwa kinerja keuangan perusahaan batubara itu juga bakal turun kurang lebih sebesar selisihnya ini. Drop sampai up to 50% plus-plus. Dan dengan posisinya yang sudah saat ini di 124 US dollar per metric ton, dengan kalau kita lihat media ya, kalau corona itu sudah mulai mereda dan sudah mulai menjadi endemi ya oleh Pak Jokowi, maka saya rasa akan sulit sekali kalau berekspektasi ininya harga acuannya bakal naik setinggi tahun-tahun kemarin lagi. Karena tentunya gerbang-gerbang ekspor dan impor dari negara-negara lain juga sudah mulai dibuka, dan juga aktivitas kerja masyarakat sudah tidak terkekang lagi ya oleh adanya protokol pandemi. Jadi secara otomatis dari sisi supply ya akan ada peningkatan produksi,
Tapi dari sisi demand itu tetap yang mengakibatkan harganya bakal turun. Ini contohnya di sini kita sudah bisa lihat ya, turunnya cukup signifikan sekali. Nah, setelah baca data ini, sekarang kita coba buktikan ya, bagaimana kinerja keuangan dari emiten batubara di tahun 2023 ini, khususnya di kuartal 1 tahun 2023. Apakah benar harga acuan ini kurang lebih merefleksikan kinerja perusahaan yang ikutan turun juga? Yuk kita langsung lihat ke datanya. Oke, sekarang kita bakal coba lihat update kondisi fundamental saham batubara di tahun 2023. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE ini merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada data neracanya juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan data arus kasnya juga ya, from operation, from investment, dan from financing. Beserta data-data rasio penting buat analisa fundamental lainnya ya. Oh ya, just info, saat ini update terakhir RDFE-nya adalah versi kuartal 1 tahun 2023. Buat kuartal 2-nya kemungkinan besar akhir bulan Juli bakal rilis. Detailnya nanti bisa cek di belakang, sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham batubara. Nah, buat mulai analisanya, sekarang saya mau ngupdate kondisi sektornya dulu ya. Sektor batubara, saya pengen lihat apakah sektor ini di tahun 2023 itu trennya cenderung naik atau turun dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Buat mulai analisanya, kita tinggal masuk aja ke sheet komparasi yang di bawah sini. Di sini kita tinggal masukkan aja saham-saham yang mau kita analisa yang satu sektor ya. Sini kita akan coba masuk sektor batubara. Saham pertama sesuai dengan judul ya, yang tadi sudah saya sebutkan juga ada saham PTBA. Lalu kemudian emiten batubara lainnya saya akan masukkan ITMG. Lalu kemudian masukin juga Adro ya, Adaro, dan juga MBAP. Nah, 4 aja cukup untuk kita lihat kondisi sektoralnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari sisi profitabilitas dulu, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kita bisa lihat di sini performa growth-nya ya, dari tahun sebelumnya. PTBA minus dibanding tahun sebelumnya, ITMG juga, Adro juga minus, MBAP juga minus. Jadi memang dari 4 emiten batubara ini, semuanya mencatatkan penurunan kinerja keuangan dari sisi revenue ya, dibandingkan dengan tahun terakhirnya. Untuk gross profit turun juga kita bisa lihat ya, juga sama-sama minus semua di 4 emiten batubara ini. Untuk operating profit juga turunnya juga cukup signifikan ya, sampai 80% bahkan untuk MBAP. Dan yang terakhir yang net profit di sini, PTBA itu berpotensi turun sampai 63%, ITMG 42%, Adro minus 30%, dan MBAP minus 77%. Nah, dan data di sini semuanya sudah di-annualize ya, jadi ini data update yang kuartal 1 tahun 2023, tapi sudah disetahunkan. Jadi kita bisa compare dengan tahun sebelumnya dan ternyata berpotensi untuk mengalami penurunan ya untuk sektor batubara secara keseluruhan. Nah, dari data ini aja kita udah bisa kelihatan ya, sangat jelas sekali bahwa dari 4 emiten ini semuanya mengalami penurunan kinerja ya. Dan penurunan kinerja juga nggak tanggung-tanggung, cukup gede juga sampai up to 77% nih contohnya si MBAP ini. Jadi kalau kita perhatikan ulang ya, harga acuan batubara tadi itu bisa jadi prediktor yang cukup valid ya buat memprediksi kinerja keuangan emiten batubara dalam negeri. Nah, ini soal data profitabilitas ya, dari revenue sampai net profit. Ada juga data dari soal neracanya, dari aset, hutang, dan ekuitasnya. Untuk aset, PTBA dan ITMG masih oke ya, naik, ada peningkatan di sini dibandingkan Adro yang menurun dan MBAP. Dari sisi hutangnya, di sini yang paling buruk adalah ITMG ya, menambah hutang sebesar 54% dibanding tahun sebelumnya. Adro paling baik karena melunasi hutang, PTBA sini naik hutang, MBAP juga bagus ya melunasi hutang 12% dibanding tahun kemarin, dan PTBA di sini ada peningkatan hutang sebesar 1%. Dari sisi modalnya pun juga kita bisa lihat pergerakan dari tahun sebelumnya. Nah, untuk bagian modal pun juga kita bisa lihat ya growth-nya dibanding tahun sebelumnya. Kalau ITMG di sini bahkan minus ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk emiten batubara itu juga menarik kalau kita lihat dari arus kasnya ya. Di sini ada data arus kas from operation, kita bisa lihat angkanya positif, positif, di sini bahkan negatif dan negatif. Nah, ini bacanya gimana? Emiten akan bagus kalau punya arus kas from operation itu angkanya positif. Itu berarti ada duit yang lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk PTBA update yang kuartal 1, cash flow from operation-nya di sini meskipun positif, tapi angkanya kecil banget, cuma 99 miliar. Dibandingkan dengan ITMG yang cukup besar, mencapai 2,7 triliun ada duit masuk di awal tahun 2023. Adro malah di sini cukup parah ya, minusnya sampai 5,9 triliun dan MBAP di sini minus 192 triliun. Untuk investmentnya masih pada bagus karena di sini angkanya negatif semua, berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi.
Dan from financing-nya juga di sini angkanya masih bagus ya, minus semua, berarti di sini ada aktivitas pembayaran hutang atau pembagian dividen. Nah, lanjut di bawahnya ada soal rasio ya, dari sisi gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, kalau kita baca rasio profitabilitas seperti ini ya, hanya data update yang terakhir dibandingkan dengan emiten lain, itu rasanya kurang afdol, karena akan lebih enak kalau kita bisa lihat trennya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di file RDF ini juga sangat lengkap ya, kita bisa coba lihat untuk yang PTBA ya, kita masuk ke bagian grafik historis di bawah sini, kita tinggal ganti aja kode sahamnya PTBA. Nah, data-data di sini itu sama dengan data-data yang tadi ya, di sheet yang sebelumnya, cuman ini dalam bentuk tren 5 tahun terakhir untuk satu emiten yang kita pilih. Nah, sekarang kita akan coba ya, lihat profitability margin-nya yang tadi. Nah, di sini ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin, sama seperti yang tadi. Kita bisa lihat di update yang tahun 2023 yang sudah disetahunkan, itu tadi angkanya ternyata menurun dibandingkan dengan performa tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, di sini grafiknya kita bisa lihat ya, ternyata turunnya cukup signifikan loh dibandingkan tahun 2021 yang awalnya 46% untuk gross profit margin-nya turun jadi tinggal 21% aja. Begitu pula sampai net profit margin-nya ya tinggal 12% aja. Nah, ini PTBA. Kita coba lihat ITMG ya. Kita ganti di sini ITMG. Kita lihat ternyata performanya juga ada penurunan ya, meskipun tidak sampai separah PTBA tadi. Ya, meskipun nggak separah PTBA, tapi memang tetap aja kinerjanya di tahun 2023 ini mengalami penurunan bahkan hampir sama dengan tahun 2020 ya. Jadi gross profit margin-nya bahkan lebih rendah, tapi net profit margin-nya kurang lebih sama lah dengan tahun 2020. Tapi ini dia turun dari tahun 2022-nya ke tahun 2023. Nah, gimana dengan Adro? Kita lihat lagi di sini Adro. Nah, kita turun ternyata sama ya, mengalami penurunan dibandingkan kinerja tahun 2022-nya. Bagaimana dengan MBAP? Nah, di sini bahkan lebih parah lagi ya, anjloknya lebih dalam lagi dibandingkan PTBA. Dan semuanya itu baik lagi punya korelasi yang cukup kuat dengan harga acuan batu bara dunia yang tadi ya. Nah, di sini kita coba balik lagi ke PTBA. Saya penasaran dengan arus kasnya. Kita bisa lihat ke bagian kanan tadi, arus kas dari sisi operation, angkanya cuma 99 miliar ya. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini jadi sangat menarik ya. Karena performa dengan tahun-tahun sebelumnya itu mencapai triliunan rupiah. Di tahun 2022, di sini 12,5 triliun. Di tahun 2021, 10,75 triliun. Bahkan di tahun 2019 aja, itu angkanya sudah 4,2 triliun. Nah, data 4,3 triliun ini, itu kan data update kuartal 4 tahun 2019 ya. Ya, buat gampangnya, biar kita compare dengan kuartal 1, ya dibagi 4 aja. Seharusnya di kisaran 1 triliunan ya. Tapi di sini nyatanya hanya 99 miliar aja. Jadi dropnya cukup signifikan dari pemasukan yang masuk ke perusahaan. Nah, kita balik lagi ya. Kita lanjutkan ke sisi ROE atau Return on Equity. Kalau kita coba bandingkan dengan 4 emiten ini, ternyata cukup jauh juga ya gap-nya. PTBA 16%, ROE-nya untuk ITMG masih 44%, Adro 28%, dan MBAP 17%. Tapi biar lebih menarik, kita coba lihat di grafik historisnya lagi. Untuk PTBA, kita akan coba cek ya untuk ROE-nya. Oh, ternyata dropnya cukup signifikan ya. Dari awalnya 44% di tahun 2022, di tahun 2023 tinggal 16% aja. Jadi memang jadi nggak menarik banget ya untuk emiten batubara di tahun 2023 ini. Nah, gimana dengan MBAP ya? Apakah lebih parah dibandingkan dengan PTBA? Kita turun ke bagian ROE-nya dan ternyata memang lebih parah ya. Jadi tinggal 17% aja. Lebih buruk dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 mereka. Nah, cuman memang ada satu hal ya yang menarik dari emiten batubara ini, yaitu soal dividen. Kita balik lagi ke PTBA. Update dividen terakhir, itu PTBA akan membagikan dividen sebesar 1000-an ya. Rp1.090 per lembar sahamnya. Dan kalau kita lihat, memang performa dividen ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sedang all-time high-nya ya untuk PTBA. Dan untuk dividen yield-nya pun juga nggak main-main ya. Juga masih all-time high dibandingkan dengan performa 5 tahun sebelumnya. Mencapai 29,54% per harga saham terakhir. Ini artinya, kalau teman-teman punya saham PTBA ya sebesar 10 juta, maka bulan depan ya, bulan Juli nanti, teman-teman akan dapat dividen nih sebesar 3 juta. Itu hampir 10 kali lipatnya dari deposito ya, dalam waktu 1 bulan aja. Dan emiten batubara di Indonesia memang terkenal royal bagi dividen ya. Jadi di tengah-tengah pemburukan kinerja ya selama tahun 2023, hal yang masih menjadi aroma yang wangi ya di emiten batubara hanya tinggal dividennya aja. Tapi kalau kita coba cermati lagi, kira-kira apa yang terjadi setelah dividen ini selesai dibagikan? Maka udah nggak ada lagi ya prospek yang menarik ke depannya buat emiten batubara. Karena dari harga acuan batubara dunia pun sudah drop sangat signifikan sekali. Otomatis nanti ke depannya di tahun 2023 akhir kinerjanya akan jauh lebih buruk dibandingkan di akhir tahun 2022 kemarin. Jadi menurut pandangan saya pribadi terkait dengan emiten batubara PTBA khususnya ya, karena memang sedang lagi hot dibahas terkait dengan dividen, yang kebetulan juga untuk tanggal cum dividennya sudah tanggal 23 Juni kemarin ya. Saya bisa cukup yakin mengatakan kalau di hari Senin tanggal 26 Juni, harga saham PTBA itu bakal merah ya.
Bagus kalau nggak ARB, tapi setidaknya pasti akan 2 digit ke atas ya. Entah di atas 10 atau sampai ARB 15%. Karena memang biasanya begitu ya, ketika emiten itu membagikan dividen dalam jumlah besar, di sini kita bisa lihat yield-nya sebesar 29,5%, seenggaknya harga sahamnya dalam waktu dekat akan turun juga sebesar sampai dividen yield-nya ini. Jadi kemungkinan besar harga saham PTBA di hari Senin dan hari Selasa ya, tanggal 26 dan tanggal 27 besok, itu bakal merah semerah-merahnya. Nah, tapi maksud saya bukan hal ARB atau merahnya ini yang menjadi concern ya di saham PTBA ini, tapi lebih kepada prospeknya. Karena dividennya itu sudah dibagikan, otomatis dividen di tahun depan atau di tahun ini itu nggak bakal setinggi Rp1.090 lagi nih. Karena harga acuannya juga sudah turun sangat signifikan, otomatis juga kemungkinan bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2021 ini. Nah, karena investor-investor khususnya institusi ya atau uang besarnya juga sudah memprediksikan hal ini, kalau kemungkinan keuntungan di masa depan nggak akan setinggi yang sekarang, ya tentunya otomatis harga sahamnya akan susah naik lagi ya ke harga sebelum pembagian dividen ini. Jadi menurut saya untuk tahun 2023 dan bahkan 2024 nanti itu udah nggak ada harapan buat emiten batubara ya, bisa balik ke harga setinggi yang kemarin lagi. Yang ada malah turun. Kalau teman-teman cek juga dari segi tren pergerakan harga sahamnya itu sudah mulai downtrend ya, dan cukup signifikan juga downtrendnya. Tapi mungkin ada dari teman-teman yang mengatakan, tapi ini harga saham PTBA ini secara valuasi masih murah gitu ya. Coba kalau kita coba lihat di bagian rasio valuasi, PBV maupun PI ratio, coba lihat PI ratio ya. Sini untuk PTBA angkanya di 9,41, masih di bawah 10 ya. Kemarin-kemarin itu sempat di angkanya 13,56, lebih tinggi lagi. Berarti mungkin ada dari teman-teman yang mengatakan, oh sekarang masih under value nih, karena masih belum menyentuh angka 13,5 ini, PI rasionya. Tapi masukan ya dari saya, ini kan emiten batubara ya, merupakan emiten siklikal, yang punya siklusnya naik turun. Nah, apakah PI ratio ini bisa balik ke angka 13 atau bahkan lebih? Saya bilang bisa gitu ya. Tapi dengan cara apa angkanya bisa naik ke angka 13 atau lebih lagi? Yaitu dengan cara earnings-nya yang menurun ya. Nah, karena rasio PI ratio ini itu kan membandingkan harga saham dibandingkan dengan earnings perusahaan. Ketika harga sahamnya tetap, tapi earnings perusahaan itu turun, maka otomatis juga dari sisi PI ratio akan jadi naik gitu ya. Jadi bukan karena harga sahamnya naik, tapi lebih karena earnings-nya turun gitu. Jadi memang untuk emiten siklikal itu cukup unik kalau kita lihat valuasi khususnya PI ratio ya. Kita biasanya akan beli ketika PI rasionya itu sedang tinggi, tapi kita akan jual ketika PI rasio sedang rendah ya. Karena memang untuk valuasi PI rasio sangat dipengaruhi oleh earnings-nya perusahaan. Jadi itu yang perlu jadi catatan. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, memang untuk emiten batubara secara sektoral itu sedang mengalami penurunan ya. Diakibatkan dari harga acuan batubara yang turun juga secara signifikan, kita bisa lihat 4 emiten ya, buktinya PTBA, ITMG, Adro, dan MBAP di kuartal 1 tahun 2023 mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang untuk emiten batubara ini terkenal bagi dividen besar, tapi ya cuma itu, sisa anginnya di tahun 2023 ini. Nah, setelah dividen itu selesai dibaikan, maka sudah nggak ada lagi nih katalis positif yang bisa mendongkrak harga sahamnya. Jadi menurut saya pesta untuk emiten batubara ini ya, sudah selesai momennya, khususnya PTBA ya, yang sudah selesai di tanggal 23 kemarin ya, untuk jam dividennya. Sampai ke depannya belum ada prospek positif lagi, sampai mungkin harga acuan batubaranya itu menyentuh ke level terendah lagi ya. Kalau sudah menyentuh kembali ke harga 50 US dollar per metric ton, itu mungkin baru mulai menarik dilirik lagi ya. Karena itu tadi, emiten siklikal itu naik turun siklusnya. Jadi biasanya kita invest itu ketika siklusnya di bawah, lalu kita jual ketika siklusnya di atas. Oke, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya sharing hasil analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi sharing analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham batubara versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini sudah ada update kuartal 1 tahun 2023 dan ada 750-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update juga nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa yang saya buat barusan? Atau ada ya dari teman-teman yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.